Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan Notaryadi. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan, Stikes Mitra Usaha Karanganyar. Saya di sini membuat video ini ingin meng-share, membagi ilmu yang saya ketahui tentang apa yang saya ketahui tentang HTML dan bagaimana cara kita menggunakannya. Oke, untuk itu kita akan mulai mencari tahu dulu apa itu HTML. HTML memiliki kepanjangan yaitu Hypertext Markup Language. Di sini hypertext itu berarti teks aktif yang bisa berhubungan antara halaman satu dengan halaman yang lain. Di sini markup language ini maksudnya di dalam HTML tersebut terdapat tag-tag yang memiliki fungsinya masing-masing. Nanti kita akan belajar di situ. Oke, untuk HTML bagaimana cara kita membuatnya. Sebelum itu apa sih fungsi dari HTML tersebut? Apa gunanya kita membuat HTML? HTML itu biasanya untuk situs-situs untuk menampilkan tampilan yang ada di situs-situs. HTML juga mungkin tidak bisa berdiri sendiri. HTML bisa digabungkan dengan ada JavaScript, ada CSS, ada PHP juga. Tapi untuk video kali ini saya akan berfokus memperkenalkan dulu apa itu HTML. Oke, langsung saja kita masuk di My Computer masing-masing. Di sini saya akan di mana saja terserah. Di sini saya akan membuat folder baru. Folder tersebut saya kasih nama pembelajaran HTML. Oke, di dalam folder tersebut saya ingin membuat satu folder lagi. Nah, saya tuliskan materi 1. Jadi di setiap materi, di setiap pertemuan saya akan coba membuat saya akan mencoba memisahkan materi yang satu dengan yang lain. Begitu. Sekarang kita lanjut. Di sini kita bisa buat file di new, langsung aja kita ambil teks dokumen. Saya di sini akan kasih nama materi 1 aja. Materi 1. Oh ya, di belakangnya ini karena .txt, kita akan ubah dia ke .html. Kita tekan saja yes. Di sini untuk memasukkan script kita membutuhkan text editor. Text editor di sini bisa termasuk Notepad, Notepad++, Sublime, Atom dan yang lain-lain. Tapi di sini saya akan menggunakan Notepad++. Saya buka Notepad-nya, edit with Notepad. Teman-teman mungkin nanti bisa cari di internet untuk text editor ini, gratis. Oke, kemudian apa sih yang harus kita lakukan pertama untuk membuat HTML? Nah, untuk itu saya akan memperkenalkan dulu
isi dari HTML, tag-tagnya terutama. Di sini saya akan membuat tag, yaitu tag HTML. Ya, untuk setiap tag di HTML, kebanyakan tag-tag tersebut memiliki tag pembuka dan tag penutup. Tag pembuka ini yang di atas ya, tag pembuka dan tag penutup. Biasanya di setiap akhir, kalau kita ingin menutup tag, biasanya kita harus menggunakan garis miring. Oke, setiap ada pembuka, ada penutup. Tapi untuk HTML, untuk tag-tag itu tidak semuanya punya penutup. Ada juga tag-tag yang bisa berdiri sendiri seperti BR atau tag itu untuk baris baru. Ada juga tag HR, itu horizontal row. Ada tag IMG, itu untuk menampilkan gambar, dan masih banyak lagi yang lain. Oke, pertama di HTML itu untuk strukturnya, HTML, terus di tengah sini, di antara HTML, saya ada struktur yang namanya head. Nah, ingat, setiap pembuka ada penutupnya dikasih garis miring. Oke, habis tag head, biasanya di HTML juga ada tag body. Tag body, garis miring, body. Oke, tag head ini untuk apa sih? Tag head bisa dibilang itu tidak menampilkan langsung di browsernya, tapi itu bisa mengalihkan di tempat yang lain. Dalam arti di tampilan langsung kita tidak akan melihat dari tag head tersebut. Saya berikan contoh. Di tag head itu ada namanya tag title. Kita tap satu kali. Kita tap satu kali ini tujuannya hanya untuk rapi saja sih, nggak ada tujuan yang lain. Di tag title kasih title, ya, jangan lupa garis miring. Oke, di title ini kita bisa tulis lagi mungkin materi 1. Title ini maksudnya judul ya. Coba dari sini kita bisa menjalankan HTML ini. Kita tinggal pilih file yang tadi. Di file tersebut kita klik kanan, pilih open with. Nah, di sini browser mana saja boleh yang dipilih. Kalau di sini saya pilih yang Chromium. Semisal teman-teman mau menggunakan Firefox, tidak apa-apa juga. Nah, kita lihat di sini di materi 1, hal yang berbeda itu di judulnya sini, title. Di title kita tulis materi 1, makanya di title itu ada tulisan materi 1. Oke, selanjutnya, oh ya, untuk yang sini masih kosong karena body kita di sini masih belum terisi apa-apa. Oke,
Oke, di sini saya akan memberikan satu contoh tag dulu, hanya untuk sebagai contoh aja, sebagai gambaran apa sih yang kita bisa isi di body. Saya ambil tag input. Tag input ini merupakan salah satu tag yang tanpa ada penutupnya. Jadi tag input ini cuma pembuka aja, tidak perlu penutup. Kita tulis di sini input. Nah, di input sini kita bisa menambahkan atribut. Apa sih itu atribut? Atribut itu biasanya terletak di awal tag, di dalam tag tersebut, di awal tag. Kalau di input sini bisa ditulis type, ada name, ada mungkin placeholder, ada disable. Nah, di sini saya akan bikin contoh dulu tipenya. Tipenya di sini saya kasih teks. Oh ya, dalam penulisan atribut biasanya itu menggunakan sama dengan dan kutip dua, ada dua. Nah, di antara kutip dua ini kita baru mengisikan apa yang ingin kita isi. Tipe di sini, saya di sini isinya akan saya beri teks. Kita save dulu, kita kembali ke browser kita. Oh ya, harus di refresh ya. Nah, di sini akan ada kotak kecil. Kotak ini kita bisa mengisi dengan huruf, contoh, dan juga berupa angka, karena itu teks. Nah, coba di sini saya ganti dengan number. Saya isi dengan number. Saya save lagi, saya kembali ke browsernya. Jangan lupa di refresh. Nah, di sini saya menekan huruf dan huruf tersebut tidak keluar. Teman-teman boleh mempraktekannya juga. Di sini mungkin teman-teman satu huruf yang bisa yaitu adalah huruf E. Huruf E ini di dunia program yang saya tahu, E ini bisa dijadikan 10 pangkat 1. Jadi itu juga berupa angka. Oke, saya beri contoh lagi. Saya mungkin di sini akan memberi tambahan atribut yaitu placeholder. Ada juga di sini dengan coba kita pakai password. Dan saya akan tambahkan atribut yaitu placeholder. Nah, di placeholder ini kita juga kasih sama dengan titik 2. Isinya terserah apa yang berhubungan tentang kotak tersebut. Karena ini isinya password, saya ingin menuliskan di sini juga isi dengan password. Nah, coba kita jalankan. Saya akan save, terus saya kembali ke browser, saya refresh. Nah, ini dia placeholdernya di sini. Untuk mengingatkan itu diisi dengan apa sih? Mungkin kalau sebagai gambarannya teman-teman ketika ingin login ke Facebook, di situ kan perlu username dan password. Ya, yang ada tulisan ini namanya placeholder, itu atribut placeholder. Jika kita isikan placeholdernya tersebut akan hilang. Oh ya, karena ini dalam bentuk tipenya password, jadi yang kita tulis akan menjadi titik-titik atau bintang. Oke. Oh ya, saya lupa menjelaskan kenapa sih kita memerlukan text editor yang bagus. Di sini bukan yang saya maksud bagus, di sini
kita kenapa nggak menggunakan Notepad biasa aja sih? Kenapa harus Notepad++ atau mungkin Sublime Text atau yang lainnya? Di sini Notepad++ dan yang lainnya itu bisa membantu dalam mencari kesalahan. Bagaimana itu? Insya Allah di pertemuan berikutnya saya akan beri contoh mengapa ini bisa mempermudah kita dalam membuat skrip. Oke. Saya rasa materi hari ini, pengenalan tentang HTML ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya juga di sini ingin menyampaikan bahwa di sini saya masih belajar. Jadi jika teman-teman mendapatkan saya salah kata atau salah penjelasan, ya mari kita sama-sama berbagi, dan juga mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Cukup sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.